Selamat malam pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami dalam NTV Prime. Saatnya kembali saya Doni Rekaizer mengajak Anda untuk menyimak NTV Prime Dialog. Pemirsa, sulit dipungkiri kita telah kehilangan Komisi Pemberantasan Korupsi di 10 tahun terakhir pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2019, Undang-Undang KPK direvisi sehingga mempreteli peran super body KPK sebagai bulldozer dalam pemberantasan korupsi. Dan belakangan 10 orang hasil seleksi anggota KPK yang dilaksanakan di masa Presiden Jokowi dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya kritik deras mengalir. Mungkinkah KPK di masa Setio Budianto bakal berkokok lagi? Kita akan membahas soal ini. Judul yang kami tayangkan adalah Madesu KPK alias Masa Depan Suram KPK. Tamu-tamu istimewa sudah kami hadirkan melalui sambungan Zoom, yaitu mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang, kemudian ada peneliti dari Indonesian Corruption Watch Diki Anindya, dan jurnalis senior Budiman Tanurjo. Dan sebelumnya saya sapa dulu, ada Pak Saud, apa kabar? Baik. Terima kasih Pak Saud. Mas Budiman, kita ketemu lagi, sehat Mas Bud? Baik, sehat-sehat. Baik, dan juga ada Mas Diki Anindya. Mas Diki apa kabar? Kabar baik, Mas Doni. Baik. Terima kasih. Sebelum kita diskusi berempat, saya ajak Anda bertiga dan juga pemirsa, mari kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Seleksi calon anggota KPK jalan terus. Presiden Prabowo melanjutkan proses yang telah dilangsungkan di masa akhir Joko Widodo. Sekali lagi, calon berlatar polisi yang terpilih untuk memiloti KPK periode 2024-2029. Namanya Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto. Ia akan didampingi para wakil ketua, yaitu Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono. Setio bukan orang baru bagi KPK. Ia pernah menjadi Direktur Penyidik KPK pada 2020. Sebelumnya, Jenderal Bintang 3 Polri itu menjabat Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian. Bakal kemana KPK ke depan tergambar dari pernyataan Johanis Tanak berikut ini. Berdasarkan pemahaman saya, OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat. Karena OTT terdiri dari operasi tangkap tangan. Operasi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia dicontohkan adalah seorang dokter yang akan melakukan operasi. Tentunya semua sudah siap, semuanya sudah diperencanakan. Sementara pengertian tertangkap tangan menurut KUHP adalah suatu peristiwa yang terjadi yang seketika itu juga pelakunya ditangkap. Dan pelakunya langsung menjadi tersangka. Terus kalau seketika pelaku itu melakukan perbuatan dan tangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah, kalau ada satu perencanaan, operasi itu satu terencana, satu dikatakan suatu peristiwa yang terjadi seketika itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih, itu suatu tidak tepat. Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya. Apakah ini tradisi bisa diterapkan? Ya, saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam hukum. KPK di masa Joko Widodo adalah KPK yang dipreteli lewat revisi UU KPK tahun 2019 silam. Dengan latar ini, serta menengok 5 profil pemimpin KPK periode sekarang, mungkinkah KPK bertaring lagi? Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Baik pemirsa, langsung kita diskusikan dengan semua narasumber kita. Saya ke Pak Saud Situmorang dulu, senior di KPK. Pak Saud, tadi uniknya ya, kolega Anda, Pak Johanis Tanak, waktu mengatakan OTT itu nggak perlu lah. Wah, tepuk tangan semua anggota Komisi 3. Luar biasa. Kalau Bapak sendiri melihat soal masa depan KPK seperti apa, Pak Saud? Ya, kita berharap memang ada suatu perubahan ya, supaya bagaimana yang kita lihat 5 tahun belakangan ini kan, karena memang style, integritas, kemampuan dari setiap mereka di dalam menegakkan integritinya itu kan
dari awal aja mencurigakan sebenarnya. Ya. Bahkan kan kita waktu itu ngirim surat juga ke DPR Komisi 3 supaya Firly tidak dipilih waktu itu. Gitu. Kalau yang sekarang ini kan keluhan-keluhan itu nggak terlalu banyak, kecuali tadi soal seorang penegak hukum yang biasa melakukan OTT nggak percaya OTT. Jadi Iya. oke, kalau kita mau cari 50 urutan kelemahan yang sekarang, pasti akan ketemu. Potensi di remote, nggak ada perwakilan masyarakat sipil, nggak ada perempuannya, pokoknya cari 50 aja deh, pasti ketemu. Itu kelemahannya. Tapi kalau kita cari kekuatannya 50 juga ketemu. Ya kan, Setio sudah biasa di situ, Petros seorang dokter yang kuat teorinya, dia bisa pasti bakal mendebat penyidik-penyidik yang diremut oleh orang lain gitu ya. Kadang-kadang kan waktu ekspos itu punya potensi bahwa penyidik itu pro dan kontra juga. Apalagi di masa lalu ada penyidik dari dalam, ada penyidik dari luar. Nah saya berpikir 5 orang ini dengan berbagai macam latar belakang itu bisa memiliki sebuah strategi yang berbeda mungkin. Nah, saya juga dulu kan waktu masuk pertama KPK itu 6 bulan tuh dicurigain ngapain Saud ini kan gitu ya. Itu biasa. Tapi nanti kita lihat. Artinya hari ini saya masih 50-50 ngelihatnya. Tapi Pak Saud tapi lebih kalau percaya kita nggak lihat- sama semua nama-nama yang mengerucut ini? Kepercayaan Anda ada di berapa persen, Pak? Kalau sampai per hari ini saya masih 50-50. Karena Masih orang 50. baik bisa jadi jelek, orang jelek bisa jadi baik masuk KPK itu. Karena bagaimanapun kekuasaan itu memang cenderung memang kalau memang dia tidak berintegriti dia bisa berubah. Saya menyebut 2 nama tadi itu kan saya tahu mereka, tapi kan saya nggak tahu, dia udah hampir 4 tahun orang bisa berubah gitu. Tapi tantangannya adalah bagaimana sebenarnya dengan undang-undang yang jelek itu mereka bisa menghasilkan karya-karya baik. Karena presidennya very serius gitu ya. Presidennya saya anggap kalau memang macam-macam ya panggil aja mereka gitu. Memang dia bagian dari pemerintah. Agak beda manggilnya, bukan manggil Agus Raharjo, hentikan, nah, bukan begitu kan. Kalau kali ini mungkin dipanggil lanjutkan, nah, kan mungkin begitu bisa jadi. Jadi kita melihat style usernya juga beda, Mas. Style usernya juga beda. Oke, baik. Saya mau minta pendapatnya Mas Budiman dulu. Mas Bud, akan seperti apa masa depan KPK setelah ini? Ya kalau tanya masa depannya seperti apa ya kita lihat aja, belum dilantik ya. Tapi yang mau saya bilang landscape kelembagaannya sedikit berbeda. Ya. Karena selama ini gini, landscape kelembagaan itu maksudnya gini, ini berbarengan dengan munculnya pimpinan KPK yang baru. Kan Presiden Jokowi kan menerbitkan peraturan Presiden nomor 122 tahun 2024 yang isinya adalah pembentukan Korps Tindak Pidana Korupsi di Mabes Polri. Ya, sehingga pemberantasan korupsi tidak lagi menjadi monopoli dari KPK, tetapi bukan hanya dualisme, tapi trialisme. Ya. Ya, ada KPK, ada kepolisian, dan ada Kejaksaan Agung. Justru saya lihat dalam posisi yang seperti sekarang, posisi KPK itu yang paling lemah. Ya. Karena hampir majority SDM dari KPK itu SDM pinjaman. Penyidiknya pinjaman dari Mabes Polri. Ya. Penuntutnya sebagian pinjaman dari Kejaksaan Agung. Nah, dengan sistem trialisme yang ada sekarang, itu agak susah dibayangkan, bagaimana rivalitas atau persaingan di 3 lembaga itu. Nah, apakah Setio Budianto ya dan Burhanuddin dan Listio Sigit Prabowo itu bisa menjalin sebuah koordinasi yang bagus ya untuk betul-betul membersihkan negara bangsa ini dari korupsi. Karena kan keluhan yang terjadi kan justru saling menutupi gitu. Ini masalah yang sangat besar. Nah, kalau kita melihat ada penelitiannya John Kwah yang meneliti soal strategi pemberantasan korupsi di Asia, yang paling efektif dan yang paling baik itu kalau ada badan independen tunggal, yaitu satu saja. Nah, sekarang itu kan dipecah menjadi 3. Nah, itulah tantangan yang ada, yang dihadapi oleh Pak Setio Budianto ke depan akan menjadi seperti apa untuk menghadapi isu-isu itu. Tapi terlepas dari itu semua, tadi Bang Saud sudah mengatakan, kita punya presiden
yang retorikanya, itu sungguh luar biasa. Ya, retorikanya sungguh luar biasa. Kita mencatat yang pertama adalah akan mengejar koruptor itu sampai Antartika, disediakan pasukan khusus untuk mengejar koruptor sampai Antartika. Lalu kemudian mengingatkan kepada para menteri, ya, para menteri untuk tidak nyolong ya uang-uang APBN, itu juga luar biasa. Dan yang ketiga, kita meminta kepada para menterinya yang tidak sejalan dengan pemerintahnya Pak Prabowo ingin membentuk pemerintahan yang bersih, silakan minggir. Nah, retorik-retorik itu adalah luar biasa gitu loh. Hanya memang tidak cukup hanya dengan retorika, bagaimana retorika itu kemudian dimunculkan dalam sebuah aksi politik, dalam sebuah tindakan politik, dan kemudian Presiden Prabowo betul-betul yang mengorkestrasi trial 3 lembaga yang sama-sama diberi tugas untuk memberantas korupsi itu. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi Mas Setio Budianto dan teman-teman KPK setelah 20 Desember 2024. Gitu. Oke, saya ke Mas Diki Anindya. Mas Diki, analisa dan catatan Anda terhadap nama-nama yang sekarang sudah beredar di masyarakat, kalau kita kasih judul masa depan suram, apakah memang akan seperti itu? Ditambah lagi statementnya Pak Saud dan Mas Bud tadi, saya kok agak ragu ya dengan 5 pimpinan yang sudah ditetapkan oleh DPR RI kita. Apalagi tadi saya sempat sampaikan setelah pernyataan Yohanes Tanik tentang OTT itu nggak perlu sebenarnya. Tepuk tangan anggota Dewan yang terhormat kita. Komentar Mas Diki. Ya, pertama Mas Doni, saya ingin menyambut optimisme ya dari Pak Saud yang tadi disampaikan oleh Pak Saud. Tapi memang Mas Doni, saya ingin katakan bahwa masyarakat pada saat ini harus ditekankan untuk mengelola ekspektasi agar kemudian tidak berharap terlalu banyak begitu ya kepada maksudnya Setio terbiasa Budianto di PHP-in juga kita. persis dan 4 pimpinan lainnya, karena kita tahu sebetulnya saat proses uji kelayakan mereka dipilih itu bukan atas pertimbangan yang objektif dari mulai kompetensi sampai pada rekam jejak begitu ya, melainkan mereka dipilih karena selera subjektif dari anggota Komisi 3 DPR RI. Salah satu contoh tadi sudah disampaikan di VP begitu ya, bahwa Yohanes Tanak ketika mengatakan bahwa akan menghapus OTT langsung disambut dengan riuh tepuk tangan dari anggota Komisi 3. Itu menunjukkan bahwa kompetensi dan juga rekam jejak itu bukan menjadi salah satu tolak ukur paling utama yang digunakan oleh DPR untuk memilih pimpinan KPK 5 tahun mendatang. Nah, selain itu, Mas Doni, kami juga perlu sampaikan bahwa keraguan saya ini sebetulnya muncul kalau kita melihat konfigurasi pimpinan KPK yang didominasi dari klaster penegak hukum gitu ya. Yeah. Bahkan 4 dari 5 itu merupakan penegak hukum baik yang masih aktif maupun purna tugas. Nah, pertanyaannya kan kenapa ini jadi masalah? Karena kondisi ini akan semakin menambah besar permasalahan akut yang dialami oleh KPK, yaitu loyalitas ganda begitu ya. Yeah. Nah, sebagai ilustrasi juga, saya ingin sampaikan bahwa dalam pasal 11 ayat 1, huruf A Undang-Undang KPK itu menyebut secara jelas bahwa salah satu subjek hukum yang dapat diproses oleh KPK itu adalah aparat penegak hukum. Nah, pertanyaan reflektifnya, apakah pimpinan KPK yang terpilih begitu ya, yang berasal dari penegak hukum itu dapat bertindak objektif dan juga imparsial kalau di masa mendatang gitu ya, KPK itu mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang menyangkut instansi asalnya. Saya sih agak ragu gitu ya. Makanya tadi saya betapa sampaikan di awal kuatnya bahwa esprit kita de perlu corps untuk ya. mengelola ekspektasi. Persis. Jiwa korsa yang terlalu berlebihan itu pasti akan mengikut begitu ya di pimpinan KPK terpilih. Oke, tapi saya merekam tadi ada satu kalimat dari Mas Diki, masih ada harapan. Nah, soal harapan ini besar atau kecil, nanti kita pertajam di segmen berikutnya ya. Bapak-bapak dan pemirsa, tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.